الفاتحة. بنية الله يجمع علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح علماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح مؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعلهم راضا من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يؤذن الله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami'ah Inamah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam yang tentunya patutlah kita syukuri. Dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan juga kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Sofwatul Tafsir yang biasa kita adakan di malam Sabtu ini. Pada malam Sabtu ini kita akan melanjutkan membaca pada halaman 139 yaitu
faidah, ya, tentang faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Abbara ta'ala bi sifatil wahid an kutubin nabiyyin wa anzala ma'ahumul kitab lil isyarah ila anna kutubun nabiyyin wa in ta'addadat hiya fi lubbiha wa jawhariha kitabun wahid lishtimaliha ala syar'in wahid fi aslihi kama qala ta'ala syar'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladzina awhayna ilaihi al-ayat. Dalam faidah yang akan kita ambil dari beberapa ayat yang sudah kita baca, yaitu dari ayat 214 sampai dengan 218, ya. Ada faidah di sini yang bisa kita ambil apa? Allah katakan akhbara ta'ala bi sifatil wahid an kutubin nabiyyin, ya. Pada ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, ya, atau menggunakan kata kutub, ya, bisi wajib wahid, tapi dengan sigah yang satu, ya. Sementara yang kita tahu kitab suci itu kan banyak, ya. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan sigah yang satu? Ya, sini dikatakan wa anzala ma'ahum al-kitab. Ya, kitab itu kan mufrad. Ya, ini jumlahnya satu. Sementara yang namanya kitab suci itu, ya, banyak sekali Allah turunkan. Yang kita tahu aja ada berapa? 4. Ya, sebenarnya kitab suci itu yang Allah turunkan itu ada 104, bukan 4. Ya, 104. Silakan Bapak baca di dalam kitab, ya, Riyadhus Shalihin, ya, tentang penafsiran daripada Alkitab, ya, yang disyarah oleh kitab namanya Dalilul Falihin. Itu disebutkan kitab suci yang Allah turunkan itu sebenarnya ada 104. Tapi yang kita tahu cuma berapa? 4. Ya, yang 100 gimana itu? Ya, kita belum pernah tahu, ya. Lah kita lihat mana tuh yang 104, ya. Dalam kitab tersebut dijelaskan, ya, ada jumlah 104 kitab yang Allah turunkan, ya. 60 suhuf, ya, ada 60 suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Syith. Ada nabi namanya Nabi siapa? Syith. Ya, pernah gak dengar Nabi Syith? Nah kan? Ya, aneh buat kita. Ya. Nah, 60, ya, suhuf di sini Allah turunkan kepada Nabi Syith itu, ya, memang, ya, jarang kita dengar ada nabi namanya Nabi Syith. Padahal dia adalah seorang nabi yang hidup pada zaman Nabi siapa juga? Nabi Syith. Ya, Nabi siapa? Ya, setelah Nabi Adam. Tapi memang beliau bukan seorang rasul, ya, hanya seorang nabi, ya. Tapi ada 60 suhuf yang Allah kasih kepada Nabi Syith, ya, gitu. Nah, ada lagi nanti, ya, 30 Allah turunkan kepada siapa? Suhuf Ibrahim. Ya, kalau suhuf Ibrahim kita sering baca tuh. Ya, dalam Al-Quran sering kita dengar apa? Suhuf Ibrahim wa Musa, kan gitu. Ya. Lah ada berapa itu suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim? Ternyata ada 30 suhuf. Ya, tadi 60 tambah 30 ada berapa? Ada berapa? 90. Ya, ada 90. Ya. Nah, ada lagi 10 itu adalah siapa? Ya, suhuf Musa.
Ya, 10 suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat. Ya kan? Itu udah berapa itu? 100. Mana yang 4 nih? Nah, itu yang kita hafal. Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran atau Al-Furqan. Ya. Berarti jumlahnya ada 104 kitab suci. Yang kita tahu selama ini cuma berapa? 4 doang. Itu dari SD kita tahu. Ya. Padahal ada 104 yang Allah turunkan. Kalau surahnya kan ada 114 surah. Ya, itu lain. Ya, 30 juz, ya kan? Tuh, ada 6.600 sekian ayat. Ya, tapi surah, ya, apa namanya? Suhuf ataupun kitab suci yang Allah turunkan pada hakikatnya ada 104 kitab suci. Tuh, ya. Tadi saya ulangi lagi, 60 Allah turunkan kepada ya Nabi Idris, ya. Kemudian Nabi Ibrahim berapa itu? 30, 10 kepada suhuf Musa, ya. Berarti ada berapa ya? 90, ya. Kemudian 10 lagi kepada siapa? Suhuf Musa. Berarti sudah 100. Yang 4 tuh Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran ataupun Al-Furqan, ya gitu. Nah, pada ya ayat yang kita baca di sini Allah menggunakan wa anzala ma'ahumul kitab, ya. Allah telah menurunkan kepada mereka kitab. Kalau kitab kan tadi berarti cuma 1, ya. Sementara kitabnya banyak, ya. Nah, apa tujuannya? Lil isyarati ila anna kutubun nabiyyin, ya, untuk menunjukkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi wa in ta'addadat hiya fi lubbiha, ya, sekalipun memang jumlahnya itu banyak, tadi ada 104, ya, fi lubbiha, ya. Nah, dalam apa namanya isi kandungan wa jauhariha, ya, dan juga jauhar, apa itu, ya, mutiara-mutiara yang ada dalam kitab itu sebenarnya apa? 1, ya. Kitabnya banyak tapi isi kandungannya 1. Apa itu? Ya, listimaliha ala syar'in wahid. Tuh, ya, karena mencakup, ya, menjelaskan tentang syariat yang wahid. Apa itu? Ya, untuk menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau kitab Taurat ke kitab Injil, kitab Zabur, ya, suhuf Ma'syis, kemudian suhuf Ibrahim, suhuf Musa, itu meskipun kitabnya Allah tulis beda-beda kepada para nabi yang lain, tapi tujuannya adalah apa? Sama, untuk menjelaskan hal yang satu. Apa itu? Tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kama qala ta'ala, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad dini, ya, tuh. Syara'a lakum minad dini, telah dibuat untuk kalian syariat dalam agama, ya, ma wassa bihi Nuhan, sebagaimana yang telah diwahyukan atau diwasiatkan kepada siapa? Kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan juga kepada orang-orang yang kami wahyukan kepadamu. Berarti kan sama, ya, sama. Sebagai contoh gini, Pak, kita pengen ke Bandung contohnya, ya kan? Kan banyak apa itu jalan menuju Bandung, ya, bisa melewati Cikampek, bisa melewati Puncak, bisa lewat Sukabumi, kan gitu. Yang penting apa? Tujuannya adalah sama, ya. Nah, Alkitab ataupun kutub-kutub yang Allah turunkan, ya, sebanyak 104 kitab ini, meskipun jumlahnya banyak, tujuannya adalah 1, untuk mengesahkan dan menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya sama, Islam, ya, la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau imam nabinya Muhammad, la ilaha illallah, wa anna Ibrahim nabiullah,
la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah, la ilaha illallah wa anna Isa Nabiullah. Ya. Karena kita hidup pada zaman Nabi Muhammad, maka apa? Maka yang dijelaskan di sini adalah dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid la ilaha illallah, syahadat rasul adalah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Baik, selesai tentang faedah. Sekarang ada tanbih. Di tanbih ini suatu peringatan. Satu catatan yang harus kita petik juga dari beberapa ayat yang sudah kita baca. Apa itu? Sini dijelaskan Ruwiya al-Bukhari an Khabbab bin al-Arath radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Khabbab bin Arath radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengadu, artinya curhat, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun, saat itu Nabi sedang apa? Mutawassidah. Apa itu mutawassid? Tidur-tiduran. Istilahnya lagi melonjor gitu. Di mana tuh Nabi melonjor? Biriddatin, dengan alas ataupun selimut yang dia pakai, fi zillil Ka'bah, di bawah bayangan Ka'bah. Artinya kita kan suka berteduh tuh, di suatu tempat yang ada bayangannya, biasanya kan apa itu? Adem. Kan? Gitu. Jadi Nabi lagi duduk-duduk di sisi Ka'bah itu, hampir melonjor beralaskan kalau kita selimut yang beliau bawa, gitu. Nah, di sini ada seorang sahabat bertanya, faqulna, maka kami berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tastansur lana? Maukah engkau ya Rasul penolong kami? Ala nad'u lana? Maukah engkau ya Rasul mendoakan kami? Kata siapa ini? Kata para sahabat yang minta kepada Nabi saat Nabi sedang tidur-tiduran di sisi bayangan Ka'bah. Gitu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad kana man qablakum. Sungguh kata Nabi, orang-orang yang hidup sebelum kamu, artinya umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Yukhazur rajul, dia pernah mengambil seorang laki-laki, fayuqbalu lahu fil ardi, itu orang laki yang dia tangkap, diapain? Yuqbal lahu, digaliin lubang, kemudian itu orang diapain? Diceburin ataupun dimasukin ke dalam tuh lubang. Ini kata Nabi menceritakan orang-orang sebelum kamu, kata Nabi itu. Fayuja'u bil minsyar, setelah itu orang dimasukin ke dalam sebuah lubang, itu orang yang ngapain? Yang ada di dalam lubang tadi itu, diapain? Fayuja'u bil minsyar, ditaruhin di atas kepalanya sebuah gergaji, kalau kita bilang minsyar itu gergaji. Buat apa itu? Fayuda'u ala ra'sihi, diletakkan di atas kepalanya, fayaj'al nisbaini. Subhanallah. Itu orang kemudian dibelah kepalanya menjadi dua. Nisbaini, dari atas kepala sampai sebelah dua. Ibarat kita tuh habis apa itu? Apa yang ngulitin binatang tuh? Kalau korban kita belah dua aja. Gitu. Itu orang seperti itu kata Nabi. Dia masukin ke dalam sebuah lubang, habis dimasukin dalam sebuah lubang, digergaji palanya, tubuhnya dibelah menjadi berapa? Menjadi dua. Tuh.
wa yumshitu bi amshatil hadid. Ya, kemudian setelah itu tubuhnya dibelah dua, ya, itu disisirin dengan menggunakan sisir yang terbuat dari besi. Ya Allah Pak, gimana sakitnya? Ya, habis dibelah, disisirin pakai apa? Sisir yang terbuat dari besi. Tuh ya. Manunal humuhu wa azmuhu. Ya, tuh. Yang tinggal hanya apanya? Tulang. Ya, jadi antara daging sama tulangnya diapain? Dipisahin. Ya, gimana tuh Pak sakitnya tuh? Dulu kan belum ada pisau kayak sekarang mungkin tuh. Ya, jadi roket serot gitu tuh. Biar daging sama kulitnya bisa. Ya, tuh. Nah, kenapa tuh orang sampai demikian? Ya, disiksa dengan sadis dan apa itu sangat-sangat keterlaluan, ya, ma yasuddu zalika an dinihi, ya, ini orang agar mau meninggalkan agamanya, ya, agar ini orang mau pindah agama, ya, agar ini orang apa ya, menyembah kepada selain Allah, tapi ini orang nggak mau. Ya, dia mempertahankan akidahnya dia, ya, diapain aja tuh nggak pindah sampai dipendam dalam sebuah lubang, kemudian digergaji dibelah dua, habis itu diapain? Disisirin pakai sisir dari besi, tetap tuh dia nggak mau apa ya? Pindah agama. Ya, kalau kita kira-kira gimana tuh Pak? Ya, kalau kita mah orang kayak kita digoda dengan Indomie, ya, digoda dengan gula pasir, sembako lah pokoknya. Ya, kita rela menjual apa kita, akidah kita. Ya, nah Bapak, yang namanya akidah seseorang itu memang, ya, kalau tuh orang nggak kuat untuk mempertahankan akidahnya, gampang tuh akidah bakal dijual beli. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam sebuah hadis, ya, yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran. Ya, waktu pagi tuh si fulan masih beriman, ya, wa yumsi kafiran, waktu sore dia udah kafir. Tuh, ya, ada orang, ya, wa yumsi mu'min wa yusbih kafir, malam dia masih beriman, pagi-pagi udah kafir. Ya, kenapa itu? Ya bihudinahu bi'ardin minad dunya. Ya, kata Nabi, orang itu udah menjual akidahnya dengan apa? Dengan kenikmatan dunia yang sangat murah. Coba Pak, ya, kita yang namanya iman itu nggak bisa dibeli. Nggak ada orang jual iman, ada nggak orang jual iman? Nggak ada. Ada nggak orang jual akidah? Nggak ada. Ya, kita cari di mana aja itu, di tempat keramat kayak apa yang jual akidah, nggak ada. Ya, kalau kita udah jual akidah kita, naudzubillah, kemudian kita meninggal dalam keadaan kafir, udah, apa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan Allah bilang begitu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya, tuh, hai orang-orang yang beriman. Ya, ayat Allah katakan, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Tuh, ya, bahaya Pak. Kalau kita sudah menjual atau mengobral akidah kita, tapi memang sadar nggak sadar, sedikit-sedikit kita udah mulai, ya, mengikuti ataupun, ya, menjual akidah kita, ya, secara tidak sadar, sedikit demi sedikit. Ya, itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah prediksikan, ya, prediksikan di 14, ya, setengah abad yang lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ya, Nabi katakan dalam sebuah hadis itu, la tattabi'anna sunana man qablakum. Ya, sungguh kalian, kata Nabi, sudah mengikuti sunnah-sunnah, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Ya, shibran bi shibrin, selangkah demi selangkah.
wa zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal kata Nabi. Ya, apa maksudnya tuh Pak? Artinya kita ngikutin tradisi-tradisi yang dibawa oleh orang-orang kafir. Kadang kita nggak sadar, ya, tapi kita apain? Kita ikutin. Tuh, ya banyaklah, nggak perlu saya sebutkan contoh-contohnya tuh. Yang kadang kala kita sengaja atau tidak sengaja, ya kita ikutin. Sampai Nabi katakan hatta law dakhalu hujran dhabi, seandainya tuh orang Yahudi dan orang Nasrani masuk ke dalam lubang biawak, kata Nabi, la dakhaltumuhum, pasti kalian juga akan ikut kemana? Masuk ke dalam lubang biawak tersebut. Ya, dia nggak tahu kalau lubang biawak itu banyak bahaya yang akan apa? Mengancam dirinya. Ya, itulah ajaran-ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kadang-kala kita apa? Sengaja atau tidak sengaja mengikuti tradisi-tradisi mereka. Ya, makanya dari sekarang ya kita punya anak, kita punya keluarga, yang terpenting ya buat anak-anak kita tanamkan akidah yang sebenar-benarnya. Ya, tanamkan iman Islam yang mantap. Ya, jangan kita tanamkan kepada anak keturunan kita itu sesuatu yang hanya bermanfaat di dunia doang, jangan. Ya, kita nyekolahin anak, kita bilang nak lu sekolah yang tinggi ya, nanti kalau udah gede lu kerja dari duit yang banyak. Ya, kalau tujuan kita nyekolahin anak buat tuh anak kerja dan dapat duit yang banyak, gunanya di dunia doang. Ya, kita lupa kalau setelah kehidupan dunia bakal ada kehidupan mana? Di akhirat. Ya, kalau namanya orang tua yang benar tuh, ya anak sekolah, anak belajar, kita bilang nah belajar yang benar. Ya, cari ilmu yang ikhlas. Ya, masalah nanti lo mau jadi apaan urusan belakangan. Yang penting niat karena Allah dulu. Ya, tuh. Kenapa? Karena dalam sebuah ungkapan seorang ulama mengatakan, maka nalillahi yatim. Ya, segala sesuatu yang diniatkan karena Allah pasti bakal beres. Wa maka dari ghairillahi yanhadim. Ya, segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah pasti bakal rusak atau hancur. Tuh, ya, sekolahin anak, bukan masalah sekolah anak yang cakep kita taruh di pesantren ataupun sekolah yang mahal, enggak menjamin juga. Ya, sebenarnya pendidikan yang paling baik itu di mana? Di rumah. Ya, kita mau taruh anak di mana tuh? Kalau anak kita diemin, kita serahin kepada orang, salah juga kita selaku siapa? Orang tua. Ya, kita kontrol, ya kita arahin. Bukan kita membatasi anak-anak kita untuk kenal dunia lebih jauh, bukan. Ya, tapi kita beri rambu-rambu. Ya, rambu-rambu itu tujuannya agar tuh anak apa ya? Patuh kepada rambu-rambu Islam. Ya, yang namanya melihat sesuatu yang nggak baik, nah nggak boleh. Ya, itu kan ada rambunya. Nah, kalau dari kecil tuh anak udah biasa melihat sesuatu yang maksiat, jangan salahin anak tuh nanti ketika udah gede ngapain? Ya, suka melihat kepada sesuatu yang bersifat maksiat. Ya, tuh jangan sampai. Alhamdulillah min zalik. Nah, ini ya kita bisa mengambil. Ya, seseorang yang hidup, umat yang hidup zaman dulu tuh, mereka mempertahankan imannya sampai dibunuh dengan dibelah dua kepalanya, tubuhnya, dan disisir dengan menggunakan sisir yang terbuat dari besi. Lantaran apa? Lantaran mereka mempertahankan imannya. Ya, bukan karena mempertahankan istri ataupun hartanya, bukan. Tapi karena apa? Untuk mempertahankan iman yang ada di dalam jiwanya. Ya, nah ini patut kita contoh. Ya, patut kita apa? Kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran, ya, agar kita ini bisa mempertahankan iman kita seperti apa yang pernah dialami oleh teman-teman kita sebelum kita dahulu, ya, yaitu umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Wallahi la yatamanna Allahu hadhal amr. Ya, demi Allah, ya, kata seorang,
ya urusan ini atau masalah ini ya digambarkan seperti hatta yasirur raqib min San'a ila Hadramaut, ya diungkapkan dalam sebuah ya gambaran seseorang yang ar-raqib mengendarai ya kendaraan min San'a dari ya kota San'a dari mana ya? San'a dari mana San'a? Yaman, ya ila Hadramaut sampai menuju kota namanya Hadramaut, ya kan di Yaman itu ada San'a, ada Hadramaut, ada Tarim, ya itu tempat-tempat yang amat itu ya menghasilkan para ulama-ulama, ya terutama Tarim, ya itu adalah tempat gudangnya para ulama, ya makanya para habaib sering membaca ya qasidah itu ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim. Kan dibaca itu apa? Untuk mengambil keutamaan kota Tarim yang dilahirkan di situ banyak ulama-ulama besar yang belajar di situ menjadi ulama-ulama yang hebat. Ya, bukan hanya mereka itu mendapatkan gelar, tapi keilmuan yang mereka miliki benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Ya, kenapa? Karena mereka belajar kepada para guru, para syekh yang yang ikhlas di dalam mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Ya, saya termasuk punya niat. Memang nanti anak saya lulus dari Gontor, saya akan kirim ke sana. Ya, doakan kalau nggak tertarik, ya insya Allah nanti ke Mekah ataupun ke Madinah. Ya, biar mereka menjadi penerus ataupun generasi-generasi yang akan memberikan manfaat untuk umat. Ya, saya pribadi nggak muluk-muluk. Ya, saya nggak mau punya anak pintar, saya ingin punya anak benar. Ya, kalau benar insya Allah jadi pintar. Tapi kalau pintar belum tentu benar. Ya kan? Saya ingat banget ucapan Allah yarham itu. Ya, Kiai Haji Nur Ali saat beliau berpidato Maulid di sini, saya ingat banget dulu. Ya, kata beliau, saya tidak mau punya anak pintar. Ya, yang saya mau punya anak benar. Ya, anak benar insya Allah bisa pintar, tapi anak pintar belum tentu benar. Ya, buktinya mana? Orang pintar banyak tak? Banyak. Ya, itu yang duduk di kursi memang orang tolol itu. Hah? Orang tolong bukan orang pintar. Itu yang berdasi yang suka nyolong itu duit-duit negara orang tolong itu. Orang pintar itu. Ya, kalau dia tolong nggak mungkin bisa nyolong. Ya sebenarnya koruptor itu sebenarnya maling. Ya kan? Itu koruptor itu istilah yang halusnya aja. Sama koruptor itu sama maling, sama rampok, ya. Dia juga itu pencuri. Ya, tapi kalau orang nyolong sendal aja dibilang maling gitu aja. Ya, bedanya koruptor itu maling yang pinter, ya. Tuh, tapi kalau maling yang nyolong sendal maling yang goblok. Ya. Lah nyolong sendal nyolong. Ya, sekali ketangkap digebukin, ya. Tapi maling yang pinter tuh yang berdasi tuh ya nyolong berjutaan, bukan jutaan lagi, miliaran, bukan miliaran lagi, triliunan. Ya, kenapa? Dia itu adalah orang-orang pintar. Kalau dia benar nggak mungkin, Pak. Ya, nggak mungkin dia berani mengambil hak yang bukan haknya. Ya, mengambil uang negara yang akan merugikan jutaan rakyat yang ada di negara Indonesia. Ya, apakah mereka dikenai hukum? Kena hukum. Ya, sementara dulu. Ya, banyak buktinya. Nah, ini yang terjadi juga seperti yang Nabi katakan, prediksikan 14,5 abad yang lalu itu. Kata Nabi, innama halakal ladzina min qablikum annahum idza syaraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had. Ya, yang menyebabkan orang-orang sebelum kamu itu binasa. Kenapa? Ketika yang melakukan kejahatan atau tindak kriminal itu orang-orang lemah, kata Nabi, aqamu 'alaihi al-had, hukum diberlakukan. Ya, wa idza saraqa fihi musyrik, tapi ketika yang melakukan kejahatan nyolong itu orang-orang yang punya kedudukan,
yang berdasi, yang duduk di kursi-kursi embong kalau kita bilang, apa itu? Taraku alaihi hukum tidak diberlakukan. Tuh. Makanya Nabi sampai bersumpah, wa ayyullah, demi Allah, lau anna Fatimah binti, seandainya putriku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tuh, itu Nabi Pak berani bilang kayak gitu. Kira-kira pemimpin zaman sekarang ada gak yang berani kayak gitu? Ada gak? Punya anaknya korupsi, itu dia presiden, anak korupsi, kira-kira diapain? Udah dapat berapa nak korupsi yang kau lakukan? Lanjut, jangan sampai, itu Nabi Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ini prediksi Nabi 14,5 abad yang lalu terbukti sekarang. Itu Nabi bukan orang sembarang orang. Dia mendapatkan hadis itu pun itu wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah yang tunjukkan, Muhammad kamu bilang ini, nanti suatu saat umatku bakal begini. Benar. Enggak ada yang meleset tuh sampai sekarang, itu. Baik, dikit lagi. La yakhafu illallah. Orang seperti itu tidak takut dengan melakukan perjalanan di kota, antar satu kota ke kota yang lain. Padahal coba negeri Yaman tuh dulu terkenal daerahnya paling rawan. Paling rawan dulu. Kalau orang berani jalan melewati dari Son'a ke Hadramut, berarti itu orang yang luar biasa. Nah, kejadian yang dialami oleh pemuda yang disiksa tadi itu sama seperti itu. Tidak ada rasa takut sedikit pun, kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan wazi'u 'ala ghanamihi. Biasanya yang takut serigala sampai kambing. Yang takut serigala sampai kambing atau kambing sampai serigala? Biasanya yang takut itu kambing sampai serigala. Tapi kebalik di sini. Justru serigala yang takut sama kambing. Itu gambaran yang digambarkan oleh Oleh para ulama tentang kisah yang dialami oleh pemuda pada masa itu. Walakinnakum tasta'jilun, kata Nabi. Akan tetapi kalian terlalu terburu-buru, tergesa-gesa. Apa maksudnya? Terlalu berani mengambil keputusan. Baru ditawarin ini udah mau jual iman kamu. Baru dikasih ini, dijanjiin dikasih rumah, dikasih penghidupan yang kesejahteraan yang hidup yang sejahtera. Padahal baru janji, belum tentu benar. Nah itu, kata Nabi, walakinnakum tasta'jilun, Nabi. Sekarang sudah mulai nih, Mbak. Padahal pemilu masih 2024. Sudah mulai sekarang partai-partai mengumbar janji. Dengan berbagai cara untuk menarik rakyat. Padahal kalau sudah jadi, jangankan kita dibagi ingat juga kagak kita. Ingat aja kagak, apalagi dibagi. Jangan suka memberikan janji. Pak, ambil dong sirah nabawiyah. Ambil dong sirah para sahabat. Para sahabat ketika mereka akan menggantikan Rasulullah SAW, pernah mereka kampanye kayak gitu? Tidak ada. Yang namanya orang benar itu bukan minta dipilih, tapi dipilih. Itu namanya orang benar. Yang namanya jabatan itu bukan minta jabatan, tapi dikasih jabatan. Kalau memang dia itu mumpuni atau punya kapasitas dalam memegang amanah itu. Nah, orang kalau dikasih jabatan bukan kepada ahlinya, apa akibatnya? Hancur. Nabi katakan dalam sebuah hadis, idza wusidal amru min ghairi ahlihi falyantazir as-sa'ah. Apabila suatu masalah atau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, falyantazir as-sa'ah. Tunggu aja bakal hancur. Tunggu aja kehancurannya. Bukti Allah sudah tunjukkan. Realita sudah nampak di mata kita. Bukan saja di Indonesia, di berbagai negara.
ya, yang orang mengangkat sesuatu hal kepada orang yang bukan ahlinya, yang ada tuh urusan bukan tambah benar, justru tambah apa ya? Tambah ralut, tambah hancur. Ya, masalah bukannya selesai tapi makin numpuk tuh masalah. Ya, satu yang namanya masalah itu bukannya tumpuk tapi selesai atur-atur. Ya, nah itu justru nambah masalah ini, masalah itu, nggak habisnya. Ya, semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala nanti ya memberikan yang terbaiklah untuk negara kita Indonesia. Ya, diberikan pemimpin yang terbaik menurut Allah. Ya, bukan yang terbaik menurut manusia. Terbaik menurut manusia belum tentu benar baik. Ya, tapi kalau terbaik menurut Allah pasti nggak akan salah. Ya, buktinya ada nggak? Banyak udah kita dibuktiin, Pak. Cuma kita porak-porak tekep kuping aja. Ya, porak-porak kita nggak dengar aja. Padahal apa? Udah banyak dibuktiin. Tuh lo lihat, tuh lo rasain, ya. Tapi kita porak-porak nggak tahu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah ataupun pelajaran dari hal-hal yang sudah terjadi di negara kita khususnya. Ya, kita akan menjadi rakyat ataupun warga yang apa? Yang selalu meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita minta hidup di dunia ini mengharap dari manusia. Ya, mengharap dari manusia itu sesuatu yang salah. Ya, jangan kita pernah bergantung kepada siapa? Manusia. Kita bergantung hanya kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu ingin minta bantuan, maka minta bantuan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang kita gantung, Pak, daya tahannya bakal habis. Ya, sekuat-kuatnya manusia pasti bakal apa? Roboh. Ya, pasti roboh, Pak. Fir'aun kayaknya kurang apa, hebatnya kurang apa, gagahnya kurang apa, mati enggak? Mati. Ya, itu manusia itu adalah apa? Ya, makhluk yang amat lemah dan tidak ada nilai apa-apa di mata Allah Subhanahu Wa Taala.